Assalamualaikum, Tat. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Siap ya, Tat. Nah, iya, Tan. Good. Habis Alhamdulillah ya, sebentar, Rabbil alamin. Siap. Kelihatan sini, Tat. Ya. Itu katanya kok di belakangnya itu masih Kendari ini ya. Siap. Mau dimulai Mas Unggul? Oke, sambil mungkin kita nyapa teman-teman. Baik, teman-teman, terima kasih yang udah bergabung. Jadi kita malam hari ini kita akan ngobrol bareng dengan Ustadz Salim tentang bagaimana keris dalam pandangan Islam. Nah, Ustadz Salim ini beliau selain juga dai, pendakwah, beliau juga penulis buku. Jadi teman-teman wajib beli buku ini, Sang Pangeran dan Janisari Terakhir. Ini juga banyak cerita tentang keris-keris. Jadi ketika kita kemarin agak hits soal keris Pangeran Diponegoro, saya kira di buku ini banyak dibahas tentang keris-keris Pangeran Diponegoro. Ada Kanjeng Kyai Abijoyo, terus kemudian, nah itu juga ada Masuk Gendari itu kayaknya di buku ini. Oke, nah Tat, jenengan itu kan dikenal oleh teman-teman di perkerisan itu kan sekarang sebagai kolektor keris, jadi banyak kolek keris-keris bagus juga. Nah, kan banyak teman-teman yang juga kaget kok Ustadz itu kok berkeris tuh. Kalau pandangan Ustadz sendiri, kalau keris dalam pandangan Islam seperti apa, Tat? Iya, Mas Unggul. Pertama saya luruskan, saya masih newbie ya, masih sangat pemula di dunia perkerisan. Itu pun kan yang jadi lantaran saya jadi sering keris juga diantaranya Mas Unggul ya. Alhamdulillah di satu sisi memang karena saya punya ini juga interest ke sejarah nih Mas, jadi saya juga melihat kalau keris ini kan bagian dari sejarah kita, bagian dari sejarah bangsa Indonesia, dan apalagi kalau saya yang berlatar suku Jawa, tentu juga sebagai orang Jawa itu sangat akrab dengan yang namanya keris. Bahkan kalau kita menilik ke para pahlawan kita, para pahlawan nasional kita, itu mayoritas kan berkeris ya. Ada Pangeran Diponegoro tadi yang sudah disebutkan, Alibasa Sentok Prawiro Dirjo, kemudian di lukisan yang digambarkan berkeris juga adalah para ulama dari berbagai zaman termasuk Wali Songo. Jadi kita kalau melihat lukisan Wali Songo juga hampir semuanya berkeris. Kemudian juga yang lebih sahih datanya adalah tentang Sultan Toha Saifuddin yang dengan membawa pusaka kebanggaan Jambi si Ginje itu ya, terus memang tidak pernah tertangkap oleh Belanda. Kemudian juga yang mutakhir seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman juga berkeris. Jadi keris adalah bagian dari kehidupan orang Jawa pada masa lalu dan orang Nusantara pada umumnya, dan mereka adalah para pahlawan dan mereka adalah muslim yang saleh, muslim yang baik. Kita memandang keris di dalam Islam tentu tidak berbeda dengan saudara-saudara kita di Timur Tengah yang selalu memakai khanjar atau pisau belati yang berbentuk lengkung itu ya, yang kemudian kalau kita lihat sarungnya itu berbentuk melengkung sempurna seperti huruf L, itu yang kemudian mereka selalu sandang di pinggang, itu adalah bagian dari aksesoris yang senantiasa menyertai mereka. Nah, saya kira kalau di dalam Islam kita perlu jadi mungkin kalau di dalam Islam sendiri kita mungkin ini mungkin judulnya juga tadi ada yang menyampaikan Mas Aji Sutejo kalau nggak salah, mungkin kurang tepat kalau kita malam ini diberi judul dalam pandangan Islam, mungkin lebih cocok dalam pandangannya Salim Abdillah gitu ya, meskipun tentu saya menilai dengan perspektif keislaman sesuai dengan yang saya pahami. Jadi satu, pandangan Islam tentang besi, yang poin pertama mungkin yang nanti akan kita sedikit bahas. Yang kedua adalah pandangan Islam tentang pusaka. Ya, karena kemudian keris di Jawa sebagai sebuah atribut, nah di
Nusantara sebagai sebuah atribut yang identik dengan pusaka atau heirloom gitu ya, yang kemudian ini juga ada di dalam pandangan Islam. Kemudian yang ketiga, bagaimana kemudian keris yang merupakan artefak budaya asli Indonesia di dalam sejarahnya yang sudah ada sejak masa sebelum Islam datang, bahkan sebagian para ahli paduhungan menyebut jauh sebelum Hindu-Buddha datang pun sudah ada keris di Nusantara, sehingga setiap agama yang datang itu memberikan satu warna filosofis yang berbeda terhadap keris, dan sesuai perkembangannya Islam sebagai yang masuk kemudian juga ternyata memiliki satu pengayaan dan tambahan makna-makna filosofis terhadap keris itu sendiri. Itu Mas Unggul, jadi yang pertama tentang besi. Di dalam Islam kedudukan besi ini memiliki pandangan yang khusus dan sangat menarik, karena bahkan di dalam Al-Quran terdapat satu surah yang diberi nama Suratul Hadid atau surat tentang besi. Nah, salah satu ayat di dalam surah Al-Hadid, surah tentang besi itu, yang ke-25, ayat ke-25 itu berbunyi wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas, dan kami turunkan besi, di dalamnya terdapat kekuatan yang sangat dahsyat dan manfaat-manfaat bagi manusia. Jadi pandangan Al-Quranul Karim terhadap besi ini sangat positif sekali, di mana bahkan Al-Quran menggunakan diksi yang sangat tepat ya tentang besi itu dengan kata-kata wa anzalna, dan kami turunkan. Allah tidak mengatakan wa khalaqna atau wa ja'alna, kami ciptakan atau kami jadikan, tetapi menggunakan kata wa anzalna, kami turunkan. Maknanya diturunkan ke bumi, sebagaimana banyak penelitian yang kemudian menyebutkan besi ini bukan sesuatu yang asli berasal dari bumi di dalam awal penciptaannya, tetapi dia turun melalui berbagai benda langit yang jatuh ke bumi. Kemudian besi yang berat ini ketika bumi masih berbentuk bola api yang belum mendingin, maka dia masuk menjadi inti dari bumi ini. Nah, besi ini kemudian oleh Al-Quran disebut fihi ba'sun syadidun, di dalamnya terdapat kekuatan yang sangat dahsyat. Nah, kekuatan yang sangat dahsyat dari besi ini mungkin kalau menurut penelitian modern salah satunya adalah daya energi gaya ikat inti. Gaya ikat inti di dalam besi itu adalah yang terkuat di antara berbagai anasir lain yang ada di alam, berbagai unsur-unsur lain yang ada di alam. Besi memiliki gaya ikat intinya itu 8,8 mega elektron volt, dan katanya itu adalah yang terbesar. Kemudian juga bahwa besi ini dengan kekuatannya yang dahsyat sepanjang sejarah telah menjadi benda yang banyak bermanfaat bagi manusia. Dengan berbagai peralatan yang dia kembangkan, dia gunakan, termasuk persenjataan ya. Kalau di dalam Al-Quran, contoh-contoh bagaimana penggunaan besi, misalnya digunakan oleh Nabi Daud atau Raja Daud alaihissalam di dalam senjata yang pertama, senjata ketapel yang dia gunakan untuk mengalahkan Jalut. Kemudian juga baju besi yang kemudian dia tempa sendiri, baju besi yang kemudian dipergunakan untuk berperang oleh Nabi Daud dan pasukannya. Bahkan dikatakan Nabi Daud ini nafkah untuk keluarganya dia ambil dari keahliannya untuk melakukan proses tempa atau blacksmith, seorang pandai besi. Kemudian ada Raja Dzulkarnain di surah Al-Kahfi ketika membangun benteng untuk menjaga satu kaum dari serbuan kaum yang disebut Ya'jud wal Ma'jud gitu ya. Itu menggunakan batangan-batangan besi yang kemudian dilekatkan satu sama lain dengan timah, sebuah teknologi metalurgi yang dikenal pada masa itu. Jadi secara umum, poin pertama tentang pandangan Islam terhadap besi adalah pandangan yang sangat positif dan diakui bahwa di dalamnya terdapat kekuatan yang dahsyat dan manfaat-manfaat yang banyak bagi manusia. Karena kita bicara tentang keris sebagai tosan aji,
sebagai besi logam yang kemudian dimuliakan, maka Al-Quran sudah sangat sejalan dengan itu, di mana dia memuliakan besi, sama dengan proses kita memuliakan tosan aji itu sendiri. Ini poin pertama, pandangan Quran terhadap besi. Yang kedua adalah pandangan Quran terhadap pusaka gitu ya. Pusaka itu sesuatu yang kemudian diwarisi dan memiliki nilai tertentu bagi satu garis nasab keluarga atau garis nasab kepemimpinan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan, maka di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-248 misalnya tentang Raja Talut yang mendahului Nabi Daud alaihissalam memerintah Bani Israel. Raja Talut ini sempat disangsikan oleh para pemuka Bani Israel untuk memimpin Bani Israel menghadapi Raja Jalut. Kok siapa dia? Dia tidak punya legitimasi untuk jadi seorang raja. Kami lebih punya harta, lebih punya pengikut, lebih punya sumber daya untuk menjadi raja dibandingkan dia. Kemudian disampaikan bahwasanya ya Talut itu dipilih oleh Allah dan Allah memberikan bekal kepadanya basatan fil ilmi wal jismi. Dia punya kualifikasi untuk menjadi raja berupa ilmu pengetahuan yang luas dan fisik yang kuat. Jadi dia dianggap orang yang memiliki ilmu luas, fisik kuat. Ini yang dikemukakan oleh Nabi Samuel alaihissalam yang kemudian diperintahkan Allah untuk menunjuk Talut menjadi raja. Tetapi ternyata itu belum cukup. Untuk menjadi legitimasi seorang Talut menjadi raja, itu diperlukan satu legitimasi yang lebih kuat. Bukan sekedar kualifikasi intelektual dan fisik yang memadai. Kalau dua ini, Talut sudah punya. Tetapi apa yang membuat dia legitimate untuk dianggap sebagai seorang pemimpin yang hebat? Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu merujuk kepada sebuah pusaka. Yaitu ketika dikatakan oleh sang Nabi Samuel alaihissalam, inna ayatan mulkihi, gitu ya, sesungguhnya tanda kerajaannya Talut, tanda bahwa Talut itu sah menjadi raja, itu adalah antatiyakumul tabut, akan datang kepadamu at-tabut. At-tabut ini berbentuk seperti, mungkin dalam bahasa kita sekarang kendogo, gitu ya. Bahasa kita di Indonesia itu kendogo. Kendogo yang isinya apa? Fihi sakinatun lakum, di dalamnya terdapat sumber ketentraman bagi kalian karena di situ ada benda-benda peninggalan Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun alaihissalam, dari keluarga Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi konsep pusaka sebagai legitimasi kekuasaan itu di dalam Al-Quran disebutkan dengan sangat jelas pada kasus Talut. Jadi sebuah pusaka yang kemudian melegitimasi kepemimpinan Talut atas Bani Israel berasal dari warisan dari keluarga Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Dikatakan di situ ada kitab Tauratnya, ada bahkan juga yang mengatakan tentang bahwa di dalam tabut itu terdapat tongkatnya Musa alaihi salam dan lain sebagainya. Yang jelas itu adalah sebuah bentuk yang kita gambarkan kalau kita sekarang disebut kendogo gitu ya, seperti sebuah peti kecil yang kemudian bisa menjadi legitimasi kekuasaannya Talut. Demikian pula para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika kemudian mereka mendambakan satu kenangan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyambungkan diri dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah semangat ya, ini bukan kekuatan ajaibnya yang diharapkan, tetapi motivasi kuatnya yang diharapkan. Seperti misalnya Khalid bin Al-Walid itu menyimpan rambutnya Rasulullah SAW itu di helmnya. Kita tahu Khalid bin Al-Walid adalah seorang panglima yang paling brilian dalam sejarah Islam, gitu ya, salah satu panglima paling brilian dalam sejarah Islam. Di masa akhir Nabi SAW dia menunjukkan kualitasnya yang luar biasa. Demikian pula di masa Abu Bakar As-Siddiq sampai masa Umar bin Khattab, dia pernah memukul mundur 100.000 legiun reguler Romawi ditambah 100.000 pasukan Nasrani Arab di pertempuran yang disebut sebagai perang Yarmuk gitu ya, dengan pada saat itu dia hanya membawa 3.000 pasukan. Bayangkan 3.000 memukul mundur 200.000 pasukan gitu ya, ini satu prestasi yang luar biasa. Betul, belum kemudian pertempuran-pertempuran yang lain gitu ya. Tadi yang saya sebut adalah Mu'tah,
Kemudian di Yarmouk juga sama yang dilakukan oleh Khalid bin Al-Walid, memukul mundur pasukan Romawi sampai 200.000 pasukan yang legion reguler pada saat itu. Itu ada cerita menarik di mana kemudian Khalid bin Al-Walid ini di dalam helmnya menyimpan rambutnya Nabi SAW sebagai sebuah pusaka, ketenangan, gitu ya, motivasi. Ini pemaknaan yang diizinkan di dalam Islam. Nanti kita akan menyentuh sisi apakah itu syirik atau bukan, gitu ya. Sekaligus di dalam poin kedua ini, gitu ya, kita lihat Rasulullah SAW pun juga memiliki pedang-pedang pusaka yang diwarisi dari kakeknya, misalnya Abdul Muthalib. Jadi ada pedang pusaka yang disebut Ar-Rasul, Al-Battar, gitu ya, Dulujain. Di pedang-pedangnya Nabi SAW berjumlah kalau tidak salah sampai 11 buah, gitu ya, dan itu adalah semuanya pusaka. Bahkan ada yang pusaka berasal dari zaman Nabi Daud alaihissalam, dulu adalah pedangnya Nabi Daud. Ada pula yang kemudian dikatakan itu adalah pedangnya Yusya. Yusya adalah Nabi yang menggantikan Nabi Musa bin Bani Israel dan lain sebagainya. Jadi Al-Qal'i, ya, ada pedang yang namanya Al-Qal'i, semuanya diberi nama oleh Nabi SAW. Ini sama dengan tradisi kita di Indonesia. Senjata yang disayangi, yang dimuliakan dan dihormati itu diberi nama. Ada yang dengan gelar Ki, ada dengan yang gelar Sang, ada yang dengan gelar Kiai, ada yang gelar Kanjeng Kiai, ada yang dengan gelar paling tinggi kalau di keraton misalnya Kanjeng Kiai Ageng, gitu ya. Itu tradisi yang sama dengan apa yang dilakukan Rasulullah pada senjata-senjata beliau, pedang-pedang beliau sebagai pusaka. Nah, di manakah kemudian letak persilangan tipis ini antara pusaka di dalam Islam sebagai sebuah motivasi, sebagai sebuah penguat hati, ketenangan, merasa tersambung dengan orang-orang yang mendahului kita, di antara para pahlawan hebat yang mendahului kita, yang dahulu menggunakan pusaka-pusaka tersebut. Letaknya tadi di pemaknaan apa itu yang disebut sebagai kemusyrikan. Dan kemusyrikan atau kesyirikan itu adalah keyakinan hati yang dilanjutkan dengan tindakan anggota badan. Keyakinan hati pertama-tama bahwa suatu benda bisa mendatangkan manfaat dan madarat, gitu ya, tanpa seizin Allah. Suatu benda bisa memberi suatu kekuatan tanpa izin Allah. Itu keyakinan di dalam hati. Maka kalau soal keyakinan yang semacam itu, wasilahnya tidak hanya keris, gitu ya. Bahwa keris bisa menjadi wasilah untuk kemusyrikan, iya, tetapi bukan hanya keris. Jangankan keris, gitu ya, bisa gelang, bisa kalung, bisa ikat kepala, bisa sabuk, bisa bahkan kain kiswah Ka'bah, sobekan, gitu ya, atau kerikil yang dibawa dari ketika melempar jumroh, diyakini itu menjadi sesuatu yang bisa memberi kekuatan tanpa izin Allah, maka dia menjadi sesuatu yang masuk ke dalam kesyirikan, dalam keyakinan. Apalagi kalau sudah diperlakukan. Nah, perlakuan dalam bentuk pemujaan, dalam bentuk pengabdian, dalam bentuk ubudiyah, bentuk pengagungan yang mengarah pada peribadahan, maka dia menjadi kesyirikan yang sempurna dari hati ke arah perlakuan itu. Nah, kalau tidak seperti itu, maka tidak memenuhi, sebagaimana juga tadi kita sudah sebutkan, gitu ya, karena wasilah syirik itu tidak hanya keris, wasilah syirik itu bisa memakai apa saja, bahkan handphone kita juga bisa. Kalau memalingkan dari Allah, maka itu sudah mempersekutukan Allah. Kata mempersekutukan itu kan membuat tandingan artinya. Jadi dia dibikin sebagai tandingan bagi Allah, itu namanya kemusyrikan. Nah, itu sangat luas, gitu ya. Sedangkan tadi keris bagaimana difahami adalah salah satu pelengkap, gitu ya, di dalam atribut seorang tampil di muka umum. Sebagaimana dulu orang Arab menggunakan khanjar, maka orang Jawa punya keris yang dikenakan sebagai bagian dari busananya, gitu ya. Kalau menurut sejarawan ketika mengutip Tom Cruise ketika mengunjungi akhir masa Majapahit, mengatakan hampir semua lelaki itu menyandang sebentuk bilati yang kemudian diperkirakan sebagai sebuah keris, gitu. Nah, ini poin pertama, dan poin kedua Mas Unggul, kita soroti terlebih dahulu sebelum nanti obrolan kita mungkin banyak tentang poin ketiga, karena poin ketiga ini menjadi titik juga pemaknaan baru
dengan adanya masuknya Islam ke Nusantara menjadikan keris memiliki pemaknaan-pemaknaan baru yang mungkin ada sedikit pergeseran-pergeseran yang sangat wajar tanpa menghilangkan sesuatu yang hakiki dari keris itu sendiri yang oleh orang Jawa sejak dulu disikapi sebagai sifat kandel. Saya mendapatkan pemaknaan sifat kandel itu dari KRT Projokardono maupun juga dari teman-teman yang lain, bahwa sifat itu artinya garis, kandel itu artinya tebal, yaitu garis yang membatasi seseorang dengan hawa nafsunya, agar dia tidak memperturutkan hawa nafsunya, agar dia terjaga di dalam terkendali gitu ya. Jadi seakan-akan keris itu justru sebuah senjata, ya apalagi nanti di dalam zaman Islam dimaknai sebagai senjata yang kalau bisa tidak perlu digunakan, tidak usah digunakan, karena dia yang menjaga diri kita supaya tidak terjerumus atau terjatuh memperturutkan hawa nafsu kita sendiri. Jadi itu sampai itu dulu mungkin Mas Unggul, sebelum nanti kita lanjut perbincangannya, saya kembalikan dulu ke Mas Unggul gitu. Oke, nah terkait kemudian tadi Ustadz sampaikan bahwa awalnya keris mungkin sebagai senjata ya, dan ketika kemudian Islam datang ada mulai pemaknaan filosofi yang baru. Nah, filosofi apa saja yang kemudian ketika Islam datang itu berakulturasi dengan keris, Ustadz? Baik, saya juga masih belajar di Mas Unggul. Saya dalam soal perkerisan ini, saya melihat bahwa dari pembacaan saya, dari buku-buku keris seperti karya Pak Bambang Harsirinuksmo, Pak Haryono Haryoburitno, kemudian Pak Tommy Junus, gitu ya, karya para sesepuh perkerisan yang sangat banyak, tentu dengan juga beberapa sumber dari luar negeri seperti karya Tamens, karya Dietrich Dresser dan lain sebagainya. Ini kita menemukan satu timeline ya dalam sejarah perkerisan, bagaimana dahulu keris misalnya dipergunakan untuk beberapa fungsi. Yang pertama, senjata. Ini memang senjata yang terbatas, dalam makna di masa dahulu orang itu di dalam berpetualang misalnya ataupun sebagai seorang punggawa, seorang prajurit, dia memiliki senjata yang bermacam-macam. Dia membawa tombak, dia membawa pedang, dia membawa terempak, tongkat yang ada ujung tajamnya juga gitu ya. Kemudian dia membawa perisai gitu ya. Ada bahkan juga yang membawa panah dan busurnya, ada yang membawa senjata-senjata yang lain. Dan keris ini menjadi ketika kemudian pun dimanfaatkan sebagai senjata di dalam pertarungan, maka dia ultimate weapon. Dia senjata pamungkas. Setelah semuanya kemudian pertarungan dilewati, maka terakhir baru keris ini dipergunakan. Dalam cerita yang sangat terkenal ya, legenda tentang pertarungan antara Danang Sutawijaya dengan Arya Penangsang, maka kita juga menemukan cerita setelah pertarungan tombak dan usus Arya Penangsang terburai oleh Kanjeng Ki Ageng Pleret, kemudian untaikan ke kerisnya gitu ya, dan kemudian pertarungan berlanjut ketika Sutawijaya sudah jatuh dan tinggal dieksekusi, maka eksekusi terakhir itulah menggunakan keris. Kemudian di dalam buku Pak Buritno juga disebutkan ada yang disebut sebagai senjata ruketan, senjata ketika bertarung jarak dekat. Mungkin bayangannya seperti pertarungan badik di teman-teman Bugis gitu ya. Jadi senjata ruketan pun saya belum bisa membayangkan seperti apa penggunaan keris dalam pertarungan jarak pendek yang sangat intens seperti itu. Kemudian yang lebih ada catatan sejarahnya tentu adalah senjata eksekusi. Beberapa raja ketika mengeksekusi pemberontak atau tokoh yang terhormat gitu ya, karena dia melakukan pembangkangan misalnya, itu menggunakan keris. Seperti misalnya Susunan Amangkurat II ketika mengeksekusi Pangeran Trunojoyo dari Madura di Payak, Bantul, itu menggunakan keris Kanjeng Kiai Balabar ya, yang kemudian ditikamkan ke jantung gitu ya. Bahkan ada lukisan sejarahnya yang menggambarkan hal tersebut. Atau juga Kanjeng Kiai Margopati yang konon oleh Amangkurat I dipakai untuk mengeksekusi
para ulama di alun-alun Pleret ketika kemudian terjadi pemberontakan Pangeran Alit dan dukungan keluarga Kajoran yang kemudian merembet kepada pembasmian terhadap jaringan ulama pada masa itu misalnya. Kemudian yang lebih dominan adalah sesudah masa Islam, maka keris ini menjadi bagian dari busana resmi yang menggambarkan satu ajaran tertentu. Makanya tadi kita menyebut Islam itu punya kaidah yang sangat menarik, al-muhafadzatu 'alal qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi Islam itu punya watak yang sangat luar biasa. Dia al-muhafadzatu 'alal qadim salih, senantiasa memelihara nilai-nilai lama yang baik, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan dia mengambil nilai-nilai baru yang dianggap lebih baik gitu ya. Jadi ketika pada masa pra-Islam di Jawa, perkembangan keris mencapai puncak kejayaannya pada masa Majapahit dengan tingkat garap yang sangat indah ya, dengan bahan besi yang terbaik, dengan kemudian juga bahan pamor dari luwu dikatakan begitu, kemudian juga dengan bentuk-bentuk yang sudah sangat indah. Maka di masa Mataram juga terjadi inovasi-inovasi, khususnya misalnya yang dicatat Pak Guritno di masa Sultan Agung gitu ya. Di masa Sultan Agung terjadi yang pertama masifikasi kepemilikan keris, dari yang semula hanya berhak dimiliki para bangsawan menjadi seluruh rakyat pun diizinkan memilikinya. Kemudian apresiasi dengan keris, di mana kemudian keris-keris yang para punggawa yang berjasa kepada kerajaan diberikan hiasan dengan tinatah, atau kemudian juga persahabatan, tanda persahabatan dengan keris, seperti kemudian yang diceritakan si Ginje dihadiahkan kepada Sultan Jambi misalnya, kemudian ada yang dihadiahkan kepada Sultan Palembang, ada yang dihadiahkan kepada Raja Sumedang Larang, Prabu Gesan Ulun, kemudian juga kepada Cirebon, kemudian juga ada tukang emas yang dikirim ke Makassar untuk mengerjakan tinatah-tinatah di Makassar gitu ya, di Gua Talo. Ini adalah masa yang sangat luar biasa di masa Sultan Agung, perkembangan dari kemajuan dari masa pembuatan keris dan pengembangan berbagai hal, termasuk tingkat perkembangan bahan, garap, maupun juga keindahan dan keragaman yang kemudian muncul. Nah, penambahan filosofi itu terjadi juga pada masa ini menjadi begitu banyak. Kalau dahulunya kemudian tadi pamor itu pada keris gitu ya, pamor pada keris, bentuk dapur pada keris itu ditujukan untuk satu maksud-maksud yang mistis filosofis. Maka di masa Mataram Islam misalnya, dia berkembang menjadi filosofis yang dianggap sebagai bagian dari doa. Jadi bagaimana pemaknaan kembali terhadap tuah gitu ya. Dulu tuah itu dianggap ya langsung bermakna ini akan berkhasiat begini begitu. Tetapi kemudian diubah menjadi sebuah filosofi motivasi yang tepat di dalam meyakini ini sebagai sebuah tadi dalam Islam yang kita sebutkan, dia memberikan motivasi, memberikan ketenangan gitu ya. Ya kalau kita melihat keris dengan pamor beras utah, tentu akan menjadi motivasi bagi kita untuk giat bekerja sampai mencapai cita-cita. Berasnya tumpah-tumpah karena makmurnya, atau perdaringannya sudah kebak gitu ya, atau kemudian karena ini pamornya udan mas, maka kemudian dia menjadi sangat bersemangat untuk melakukan berbagai macam ikhtiar, perniagaan, dan lain sebagainya. Jadi yang kemudian menjadi dominan juga adalah pemaknaannya sebagai bagian dari busana yang disebut sebagai busana takwa. Jadi ketika Kanjeng Sunan Kalijaga menyusun sebuah busana Muslim Jawa yang disebut sebagai busana takwa itu, maka seluruh bagian dari busana itu harus menggambarkan makna takwa. Maka justru itu dimulai dari keris gitu ya. Karena Kanjeng Sunan Kalijaga sendiri punya keris pusaka yang disebut sebagai Kanjeng Kiai Carubuk ya. Semula beliau memesan keris kepada adik iparnya gitu ya.
Bu Supo yang kemudian membuatkan keris sengkelat, tapi menurut beliau ini terlalu rumit untuk seorang muslim Jawa yang harusnya bersahaja dan sederhana, sehingga kemudian ketika dibuatkan lagi beliau menerimanya sebagai sebuah dapur cerubuk gitu ya, kemudian menjadi pusaka beliau. Itu keris itu adalah salah satu makna dari takwa, makanya disebut duhung atau curigo yang bermakna waspada atau hati-hati. Jadi kalau kita merujuk kepada hadis atau asar dari Sayyidina Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab, maka yang dimaksud takwa itu adalah waspada atau hati-hati, yang dalam bahasa Jawa diwujudkan dalam makna duhung atau curigo, yang kemudian juga berarti keris tersebut melengkapi makna bebet untuk membebat syahwat, itulah takwa, melengkapi makna surjan, melengkapi makna ikat gitu ya, melengkapi makna kamustimangnya gitu ya, melengkapi makna dari seluruhan busana dari atas sampai ke bawah yang menggambarkan pemaknaan dari ketakwaan. Jadi sejak masa Mataram Islam, kemudian peneguhan nilai-nilai ini, keris menjadi bagian dari busana takwa. Yang takwa itu salah satu makna paling mendasarnya adalah duhung atau curigo alias waspada dan hati-hati. Ini salah satu yang kemudian dijadikan pemaknaan ulang oleh Islam secara filosofis terhadap keberadaan keris yang sudah lama ada di Nusantara. Gitu. Nah, kalau dari sisi tadi ketika Ustadz Salim bahas tentang soal tua, benarkah keris itu bertuah atau enggak sih, Tad? Artinya bagaimana kemudian pandangan pandangan Islam, misalnya mohon maaf, dalam konteks memandang tuah dari sebilah keris ini seperti apa? Tentu masing-masing punya pandangan yang subjektif ya Mas, terhadap apa yang disebut sebagai tuah. Tapi kalau saya sendiri memaknai bahwa yang dimaksud di situ adalah doa-doa. Jadi kalau kita memandang keris tadi, ya saya merasa jadi keliru kalau orang kemudian memiliki keris dengan pamor wasutah langsung kemudian merasa wah dengan keris ini saya pasti akan menjadi orang yang makmur, kaya gitu ya. Tanpa kemudian diikuti dengan usaha dengan menjadikan ya pamor wasutah ini sebagai motivasi ini untuk bekerja keras gitu ya. Nah, maksud saya adalah dalam konteks nilai-nilai syariat Islam, Islam melarang kita meyakini sesuatu itu memberi manfaat langsung secara gaib gitu ya. Memberi manfaat langsung secara gaib itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak bisa menetapkan sesuatu memiliki dampak seperti itu kecuali ada dalil tertentu yang kemudian membenarkannya. Misalnya kalau air zam-zam kita berdoa diserahkan kepada kita doanya, ini kan ada dalilnya gitu ya. Kemudian kalau kita berdoa di multazam gitu ya, di satu tempat yang mustajab, atau kita berdoa di waktu-waktu tertentu yang mustajab, itu ada dalilnya. Nah, bagaimana dengan benda-benda yang tidak ada dalilnya? Makanya kalau di pandangan kami tentu ini adalah sesuatu yang dimaknai ulang tadi dengan cara ini jadikan sebagai doa dan motivasi. Ya, melihat keris dengan pamor wasutah harus membuat kita banyak berdoa untuk keluarga kita supaya Allah berikan kecukupan, kelimpahan gitu ya, sekaligus membuat kita harusnya bekerja lebih keras gitu ya, mendapatkan motivasi dari situ. Maka pemaknaan seperti ini menjadi tidak masalah gitu. Artinya kalau misalnya seseorang misalnya kayak saya misalnya meyakini ini kalau saya nanti memakai keris ini saya bisa nanti misalnya kaya karena saya rajin bekerja, tapi itu juga bersumbernya dari Allah gitu, boleh nggak memaknai seperti itu terhadap keris itu? Tentu itu sama saja dengan keyakinan-keyakinan yang lain ya. Dalam arti saya ini kalau ya asalkan keyakinan itu tadi dijadikan sebagai penyemangat ya, dijadikan sebagai penyemangat, dijadikan sebagai motivasi untuk bergerak melakukan amal, maka menjadi tidak keliru. Yang keliru adalah kemudian ini menjadikan orangnya pasif, tidak ngapa-ngapain, tidak melakukan ikhtiar, tapi yakin pokoknya dengan ini saya akan menjadi
apa namanya, mendapatkan sesuatu gitu ya. Nah ini yang tidak pada tempatnya. Gitu. Nah, dalam konteks ketika penghormatan terhadap keris, kan biasanya kalau orang misalnya membuka keris kan apa namanya, dia diginikan terus ini. Nah, itu pemaknanya seperti apa, Tat? Apakah tidak takut misalnya kok ini kok menghormati keris bukan menghormati Tuhan misalnya? Iya. Tentu adab itu kan ukurannya berbeda-beda ya di setiap kebudayaan. Jadi kalau kita menghormati sebagai bentuk penghormatan tapi bukan peribadahan, maka tidak ada masalah. Contoh mencium tangan gitu ya kepada yang lebih tua atau kepada guru gitu atau kepada orang tua, bahkan mencium kaki yang dulu dicontohkan oleh sahabat Nabi SAW kepada beliau, tidak ada masalah gitu ya, selama itu bukan dimaksudkan untuk menyembah atau mengabdi atau kemudian beribadah gitu ya. Maka dalam perkara ini tentu ketika kita memegang keris gitu juga kemudian kita melolos pusaka gitu ya, melolos keris kemudian melakukan gerakan menghormati seperti begini gitu ya. Kita tentu diniatkan untuk menghormati yang telah membuatnya, yang telah menjaganya, yang telah mewariskannya kepada kita, maka yang demikian menjadi tidak ada persoalan. Nah, kecuali kalau kemudian ini dimaksudkan sebagai sebuah bentuk ibadah yang diyakini dengan saya perlakukan begini maka dia akan menjadi begini, dia akan menjadi apa namanya lebih begini lebih begitu. Nah ini tentu tidak pada tempatnya. Gitu. Nah terkait tadi misalnya ketika kita bicara soal tua, perspektif awal tua itu kan mungkin ada harapan yang tersemar dalam bentuk tipologi bentuk kerisnya, kemudian dalam bentuk pamornya. Nah tapi kemudian kan seringkali karena keris mungkin dulu kan dianggap sebagai satu hal yang sifatnya rahasia ya, ilmu-ilmu pengetahuan itu rahasia, sehingga muncul distorsi pemahaman atau distorsi informasi yang kemudian sampai ke generasi-generasi sekarang. Akhirnya itu yang kemudian memunculkan ketakutan terhadap keris. Nah, itu bagaimana pandangan jenengan? Jadi sebenarnya di dalam Islam sendiri nama sebutan itu doa, Mas. Jadi kalau kita memberi nama sesuatu itu sebenarnya di situ tersimpan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya doa itu kan kalau mustajab namanya bertuah sebenarnya dalam tanda kutip. Kalau doa itu mustajab berarti bertuah. Nah, maka kemudian ini memang batasnya tipis ya antara yang kurang tepat dengan yang masih dalam koridor syariat. Rasulullah SAW itu kalau kemudian menyebut nama sesuatu bisa menjadi beliau menyebutkannya sebagai doa. Contoh gitu ya. Beliau mengatakan ketika Suhail bin Amr itu menjadi utusan Quraisy di dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Beliau mengatakan yang datang berikutnya utusannya Suhail. Itu sebelum Suhail sudah ada kira-kira 5 orang utusan yang ketika berunding dengan Rasulullah gagal semuanya. Nah, ini kok ada Suhail? Maka ketika itu Rasulullah mengatakan Suhail datang. Mudah-mudahan menjadi kemudahan. Berarti orang Quraisy menghendaki perundingan yang mudah karena kata Suhail. Dan betul ternyata perundingan itu langsung sukses gitu ya. Kemudian di dalam peristiwa pelanggaran bulan haram yang terjadi pada tahun kedua Hijriah itu ada insiden ya bentrokan antara pasukan patroli kaum muslimin yang dipimpin Abdullah bin Jas dengan rombongan Quraisy yang ini terjadi ternyata masih pada bulan Rajab, akhir bulan Rajab. Sementara panglima pasukan muslim yaitu Abdullah bin Jas mengira ini sudah tanggal 1 Sya'ban gitu ya. Jadi sudah masih tanggal 30 Rajab ternyata belum tanggal 1 Sya'ban. Di situ terjadi insiden yang mana orang bernama Ammar itu membunuh orang yang bernama Waqid gitu ya. Nah, maka Nabi SAW mengatakan ini akan jadi doa karena Ammar dan Waqid. Nah, Waqid itu artinya orang yang menyalakan qad auqada waqidu al-harba. Si Waqid telah menyalakan peperangan gitu ya. Kemudian Ammar itu artinya memakmurkan atau membesarkan atau membuat eskalasinya lebih gede. Nah, Rabi mengatakan Ammar ini akan membuat eskalasi konfliknya menjadi lebih besar. Jadi setiap nama itu punya doa di situ.
Sampai Sayyidina Umar dulu menanyai seseorang, siapa namamu? Dari mana asalmu? Apa nama kabilahmu? Di mana kampungmu? Itu nama orang ini namanya semuanya itu ada hubungannya dengan api, namanya Syihab gitu ya. Kemudian dari daerah Lahab itu ya, jadi namanya dan nama kampung-kampungnya itu menggambarkan itu api. Terus Sayyidina Umar itu agak madep gitu, kemudian mengatakan pulanglah segera, kampung dan rumahmu sedang terbakar gitu ya, karena itu doa yang tadi bertuah gitu ya, dalam tanda kutip mustajab. Ini nama kok semuanya hubungannya dengan api, maka Sayyidina Umar, pulang, kamu kampungmu, rumahmu sedang terbakar. Betul, ketika orang ini pulang ke kampungnya, ke rumahnya, semuanya sudah terbakar habis gitu ya. Jadi dalam Islam nama itu adalah doa yang sangat luar biasa, bisa mustajabah di sisi Allah, artinya bisa sangat menjadi tanda kutipnya bertuah. Nah, bagaimana kemudian di dalam tradisi perkerisan di mana ada nama dapur, nama pamor gitu ya. Nah, sama kemudian ini bisa menjadi sebuah doa gitu. Misalnya dapurnya jangkung, kok Sultan Agung dulu seneng bikin dapur jangkung lot 3 gitu ya. Katanya supaya segala cita-cita itu jinangkung. Jadi semuanya akan tercapai sebagai sebuah cita-cita. Ya, doa semacam itu tidak ada masalah. Tetapi kalau kemudian diyakini, aku kalau pakai ini pasti begini. Nah, itu kemudian ya memastikan pasti begini, pasti begitu. Itu yang kemudian akan menjadi masalah, apalagi dikaitkan nanti. Nah, unsur syirkiyahnya, unsur kesyirikannya bisa ditambah dengan urusan bahwa meyakini keris ini dijadikan wasilah untuk kerjasama dengan jin misalnya ya. Nah, di situ menjadi kelirunya, karena kerjasama dengan jin ini berdasarkan nas-nas yang jelas gitu ya, sahih, itu tidak memberi manfaat tapi memberi madarat. Misalnya ayat yang menyatakan innahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kalau ada orang sengaja gitu ya bekerja sama dengan golongan jin, maka kerjasama itu tidak akan menguntungkan kedua-duanya sama sekali, melainkan menambah kesesatan bagi kedua belah pihak sekaligus. Karena dalam keyakinan kita, manusia dan jin punya alamnya masing-masing, semuanya bertugas untuk menghamba kepada Allah, tidak boleh saling mengganggu, tapi juga tidak boleh saling membantu. Nah, biasanya ini kaitannya dengan teman-teman asatid peruqyah ya, itu urusan dengan keris adalah yang dikaitkan dengan dia sebagai wasilah untuk bekerja sama dengan jin. Saya kira itu, Mas. Kalau bukan untuk itu, saya kira malah lebih aman tadi. Kalau soal doa dengan nama dapur, doa dengan nama pamor itu sangat-sangat lazim dari apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, bahwa nama itu memang doa gitu. Artinya kalau misalnya kita punya keris, terus kemudian kita sering wiriti, sering zikiri, bacakan Al-Fatihah kayak gitu untuk menginduksi itu dalam konteks induksi yang positif, untuk energi yang positif, itu gimana, Tat? Ya, mendoakan sesuatu gitu ya, mendikiri sesuatu tidak ada masalah, Mas. Tetapi kalau kemudian itu tadi sudah ada catatan bahwa dengan susunan tertentu dia menjadikan wasilah ya, bekerja sama dengan jin, itulah yang biasanya teman-teman peruqyah mempermasalahkan, karena itu akan kemudian menjadi sarana untuk berbuat syirik kepada Allah dalam bentuk mengandalkan gitu ya, mengandalkan atau mentawakalkan diri, menyandarkan diri pada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendikiri sendiri ya tidak ada masalah gitu ya. Kita mendoakan sendiri ya tidak ada masalah gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya kan banyak teman-teman yang dia dapat warisan keris, terus kemudian melepas kerisnya karena takut misalnya dia dengar suaranya gelodakan misalnya di lemari, kemudian katanya kerisnya bisa pindah-pindah, tiba-tiba hilang sendiri, itu gimana, Tat? Saya sendiri belum pernah menemukan ya fenomena seperti itu, Mas Unggul, meskipun konon ada yang seperti itu. Tapi bagi saya begini, keyakinannya harus diluruskan bahwa keris ini tidak bisa memberi manfaat dan madarat tanpa izin Allah. Artinya kita tidak boleh meyakini keris ini punya kekuatan yang lebih daripada kita. Kita ini manusia, makhluk paling mulia. Jadi jangan sampai kita kalah sama makhluk yang lain. Tidak, dia tidak bisa memberi manfaat dan madarat kepada kita tanpa izin Allah. Ini pertama yang harus kita luruskan.
Nah, kemudian kedua, kalaupun keris itu dulu dipakai sebagai wasilah kesyirikan, mungkin karena ketidakfahaman gitu ya, kemudian dijadikan sebagai dalam bahasa Arab disebut tiwalah atau jimat-jimatan gitu ya. Dalam arti dia disandari, dijadikan sandaran yang melebihi bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita bisa melakukan terapinya. Yang penting tadi keyakinannya dilepas, jangan sampai merasa dia lebih unggul daripada kita. Kemudian kita banyak melakukan ruqyah kepada benda ini, jadi menterapi benda ini supaya kemudian kalaupun ada katakanlah jin khadam yang tinggal di situ, maka kemudian tidak akan memberi madarat apa-apa ya. Kita bisa bacakan dzikir pagi, dzikir petang, kita bisa setiap kali dekat dengan dia memegang dengan doa Bismillahirrahmanirrahim dengan keyakinan bahwa kita lebih utama, lebih mulia dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala madaratnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Tony Yunus, salah satu sesepuhnya perkerisan. Itu bagaimana pandangan Islam melihat kenyataan di keraton misalnya? Kan ada sesaji, ada kembang, kerisnya dibagi. Kayak gitu gimana, Ta? Iya, memang ini apa namanya? Tadi kembalinya ke pemaknaan nih. Kalau kemudian dia dimaknai sebagai sebuah bentuk peribadahan, penyembahan, maka dia menjadi keliru di dalam pandangan Islam ya. Tetapi kalau dia adalah sebuah prosesi budaya gitu ya, dengan pemaknaan tertentu, misalnya dulu kenapa Kanjeng Sunan Kalijaga menggunakan kemenyan, menggunakan apa namanya bunga-bunga untuk kemudian acara-acara bersama para wali kemudian dimaknai loh. Kanjeng Nabi kan suka wangi, Kanjeng Nabi juga suka rapi, bersih, Kanjeng Nabi suka kemudian yang harum gitu ya. Jadi kalau dia dimaknai hanya sebagai hal-hal yang mengikuti tradisi yang demikian maka menjadi tidak masalah, tetapi kalau dia menjadi satu keyakinan tertentu untuk berhubungan dengan dunia gaib gitu ya, dengan apa namanya berbagai sisi lain dalam makna kesyirikan itu adalah meyakini ada yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih daripada Tuhan untuk disandari, untuk dijadikan sumber kekuatan ya, itu yang menjadi persoalan itu. Artinya dalam pandangan Islam gitu. Oke. Artinya itu sekali lagi bergantung pada niat dan cara kita memaknai Betul. sesuatu itu ya, Tat ya. Betul. Oke. Nah, pertanyaan dari Mas Helmi, Tat. Ini tentang apa hukum keris itu kalau dipakai untuk menyembelih hewan kurban, Tat? Saya kira secara teknis agak sulit dan tidak sesuai sunnah karena untuk menyembelih hewan kurban itu disyaratkan dengan apa? Sekali iris atau sekali hunus itu putus 3 saluran sekaligus ya. Saluran nafas, saluran pencernaan, dan saluran darah. Ini 3 ini harus putus dalam sekali apa namanya? Sekali sembelih. Dalam arti ini karena memang Islam itu menekankan apa yang disebut sebagai itqan atau ihsan, berbuat baik termasuk kepada binatang yang disembelih, jangan sampai dia merasakan sakit, tersiksa karena proses yang terlalu lama dan tidak tajam tadi membuat prosesnya menjadi menyakitkan baginya. Jadi yang ditekankan sesuai sunnah itu yang sangat tajam. Nah kalau keris memang kan tidak didesain untuk itu ya, tidak didesain untuk menjadi alat sembelih. Dia itu tikam ya, senjata tikam, bukan senjata iris atau senjata sembelihan gitu. Itu tidak tepatnya karena secara teknis tidak tepat gitu. Oke. Nah, mengenai ini, Tat, apa namanya, cara memperlakukan keris yang benar dalam sisi Islam atau dalam pandangan jenengan seperti apa, Tat? Oh ya, ini subjektif saya nih Mas Ugul. Kalau saya ini kan karena senang sejarah, maka bagi saya artefak sejarah itu sangat bernilai. Sebagaimana Rasulullah SAW itu menyukai al-battar atau al-qalb atau al-qal'in atau pedang-pedang beliau itu karena terkait dengan
sejarah dulu pernah dipakai oleh para nabi sebelum beliau dan lain sebagainya. Makanya misalnya saya punya keris gitu ya, ini bagi saya sebuah artefak sejarah yang sangat penting gitu ya, yang kemudian dia adalah saksi peristiwa-peristiwa bersejarah di masa lalu yang saya menjadi sangat termotivasi gitu ya ketika kemudian berinteraksi dengan keris ini, membayangkan berbagai peristiwa di masa lalu itu sebagai pelajaran penting untuk masa sekarang. Nah, pada pribadi saya, maka merawat keris itu satu yang terpenting adalah merawat secara teknis. Merawat secara teknis bahwa dia artefak bersejarah yang sangat penting. Ya, kita harus rawat, pastikan jangan sampai dia rusak, jangan sampai dia misalnya kalau pada makna tertentu berkarat gitu ya, kemudian rusak karena diperlakukan tidak betul gitu ya, terbentur-bentur dan lain sebagainya. Jadi yang pertama yang terpenting adalah perawatan teknis. Ya, perawatan teknis ini ada ilmunya, bagaimana kemudian merawat bilahnya, bagaimana meminyakinya dan lain sebagainya. Itu yang terpenting. Nah, di luar itu bagaimana kita menempatkannya pada posisi yang tepat untuk ya kalau mau menjadi lebih keren lagi ke depan, bagaimana dia menjadi objek studi yang menarik gitu ya. Dari satu keris saja kita bisa melihat banyak seni kriya yang luar biasa yang ada di situ, dan sekaligus filosofi-filosofi yang ada di keris tersebut, dari makna di dalam bilahnya, dari dapurnya, pamornya, rician-riciannya gitu ya, nama semua riciannya saja punya makna gitu ya, kemudian dari sandangannya gitu ya, dari warangkannya sendiri, dari kayunya sendiri, dari logam yang dipakai sampai kemudian bentuk tatahannya, motif tatahannya gitu ya, pola-pola tertentu yang ada di sana semuanya memiliki makna. Ukiran setiap patrannya saja sudah ada memiliki makna. Nah, bagi saya setelah perawatan teknis yang terpenting juga untuk bagi seorang pekeris itu adalah memperdalam filosofi keris tersebut. Untuk apa? Tujuan akhirnya adalah untuk memperbaiki pribadi kita, untuk menjadikan kita orang yang lebih baik gitu ya. Makanya ya aneh gitu ya, main keris kok mainnya jadi justru membuat kita menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang atikung-atikuno, ya menjadi orang yang mau menangnya sendiri, menjadi orang yang tidak andap asor gitu ya. Nah, ketika kita kemudian belajar mau mendalami sisi intangible-nya keris gitu ya, dari filosofi-filosofi yang terkandung pada setiap bagiannya, dan juga ilmu pengetahuan yang ada di baliknya, sekedar mengagumi krianya orang yang menatah motif pendok misalnya, kita bisa membayangkan betapa ini adalah sebuah kerja keras yang luar biasa. Dari situ kita belajar tentang etos, kita belajar tentang ketelitian, kita belajar tentang ketekunan, kita belajar tentang kesabaran. Nah, ya pada produk akhirnya bagi saya, sebuah keris seharusnya itu memperbaiki pemiliknya, dalam arti menjadikan dia mengambil begitu banyak pelajaran untuk kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan. Jadi kalau saya penekannya pada satu, perawatan teknis bahwa dia artefak yang sangat bernilai. Yang kedua adalah bagaimana kemudian seorang pekeris itu masuk pada level memahami filosofi dan menjadikannya terterjemahkan di dalam perilaku pribadinya sehari-hari. Itu baru namanya pusaka bagi saya. Pusaka itu karena dia punya nilai sejarah yang kemudian menyaksikan berbagai peristiwa masa lalu menjadi pelajaran bagi kita, sekaligus dia menyimpan filosofi yang membuat kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, begitu. Oke, baik. Karena kita kan terbatasi 1 jam ya, Tat ya. Saya kira kita akhiri sesi pertama dan kita akan lanjutkan sesi kedua setelah ini ya, Tat. Oke, kita saksikan pesan-pesan berikut. Biar iklan lewat dulu. Baik, terima kasih. kasih. Mas dulu. Baik, Michael. Oke. Halo, Tat. Siap, Mas. Lanjut sesi kedua, minum-minum dulu. Biar sambung dulu. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, menyimak tadi ini kan juga banyak yang japri ke saya. Nah, salah satunya tadi yang perlu juga saya sampaikan dari pertanyaan Rumah Terapi Cipinang. Nah, soal pemaharan keris, Tat. Nah, apakah ketika kita mau memahari keris itu
kita itu perlu untuk tahu proses pembuatannya dulu itu seperti apa, siapa pembuatnya, apakah cara membuatnya itu sesuai dengan syariat atau tidak, itu gimana, Tad? Eh, saya kira kalau bisa dapat informasinya lebih baik, tapi kalaupun tidak, gitu ya, tetap kita bisa eh, mengamankan dalam arti barang yang kita mahari itu dengan zikir dan doa kita sendiri. Jadi tidak ada masalah meskipun dulu mungkin keris itu dibuat pada zaman pra-Islam, dibuat oleh empu yang juga bukan muslim, dengan doa-doa yang juga bukan doa-doa secara Islam gitu ya, bisa jadi. Tetapi yang kita ambil dari situ kan faktor teknisnya. Jadi misalnya bahwa keris itu dibuat dengan teknologi yang bagus, dibuat dengan garap yang bagus gitu ya, maka tidak menjadi masalah. Nah, karena pada umumnya gitu ya, ini kok ada sedikit kaidah yang menarik di teman-teman perkerisan gitu ya. Biasanya kalau keris-keris yang jadi wasilah kesyirikan itu dari sisi material dan garapnya kurang begitu bagus gitu ya. Dan malah banyak yang sebenarnya keris baru tapi dipasarkan melalui para kawan-kawan dukun gitu ya, dengan bumbu-bumbu cerita maupun mistik yang terlalu berlebih-lebihan malah gitu ya. Tapi kalau itu adalah barang yang berkualitas sejak zaman dahulu, maka kualitas itu tidak ada persoalan. Karena Nabi SAW sendiri pun mendapatkan pedang-pedang yang berasal dari masa sebelum beliau, yang bahkan juga warisan dari kakeknya, tentu itu ditempa dari zaman pra-Islam, yang kemudian juga tidak ada masalah dipakai oleh beliau SAW di dalam perang. Yang penting tidak diyakini bahwa dia tadi menjadi lebih daripada kita gitu ya, untuk kita sandari. Enggak, dia adalah alat, dia adalah wasilah bagi kitanya, dan kemudian kita bisa menjaga sendiri dengan zikir-zikir dan doa-doa kita. Tidak ada masalah tentang itu. Karena yang terpenting kita kalau memahari keris lebih, ya ini faktor subjektif saya, lebih memperhatikan bagaimana kualitas ya, kualitas secara barang yang tampak dulu lah, jangan terpesona oleh cerita-ceritanya dulu, tetapi secara penampakan apakah besinya pulen bagus, diulet dengan baik, ditempa lipat dengan baik, kemudian powernya tertata dengan baik gitu ya, dia utuh, dia tidak terlalu parah kerusakannya. Kalau mungkin ada beberapa titik kerusakan misalnya begitu. Mas Unggul mungkin jauh lebih bisa bedar tentang patokan tentang toh si Rapmor, poh Jomungo dan seterusnya ya. Bagaimana patokan untuk memilih tosan aji dari toh, utuhnya, si, kualitas besinya, rap, garapnya, mor, pamornya, jonya, ngun, wangunnya, ngguh, mungguhnya, kesesuaiannya dan seterusnya itu ya. Itu sangat-sangat lebih bisa dijadikan patokan di dalam memilih tosan aji untuk kita. Oke. Ini ada pertanyaan, Tad. Hukum untuk memberi nama keris itu seperti apa, Tad? Boleh, sangat boleh, dan bahkan menurut saya sunnah. Karena Nabi SAW itu semua benda kesayangannya diberi nama, gitu ya. Kendaraannya berupa unta, kuda, bagal, keledai, oleh Nabi diberi nama semuanya. Pedang-pedangnya semuanya bernama, gitu ya. Pedang-pedangnya Nabi SAW itu semuanya ada namanya, gitu. Dari tadi yang sudah saya sebut, Al-Battar, Al-Qalai, gitu ya, Ar-Rasub, Dulujain, semua pedangnya Nabi ada namanya. Dan itu menunjukkan tanda sayang, tanda akrab gitu ya. Bahkan Nabi itu bejana yang beliau pakai untuk mencuci tangan, mencuci kaki ada namanya. Kemudian mangkuk gitu ya, perisai, semua benda-benda kesayangan Nabi itu ada namanya. Dan ini tradisi yang terus ada di dalam kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara juga begitu. Makanya benda-benda kesayangannya Sultan Agung yang kemudian jadi pusaka keraton sampai sekarang, baik di Surakarta maupun Yogyakarta, itu juga ada namanya. Bahkan sekedar sebuah siwur gitu ya, yang biasa dipakai untuk mandi misalnya, itu ada namanya. Jadi tidak ada masalah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan bagus, Tad. Cara untuk memberikan pemahaman kepada orang misalnya atau kelompok yang sering membid'atkan tentang keris itu gimana caranya?
Ya memang PR kita adalah yang pertama masih banyak juga teman-teman yang menggunakan keris sebagai wasilah tadi kemusyrikan di teman-teman perdukunan dan lain sebagainya. Dan itu yang menjadikan teman-teman yang kenceng ini ya dalam soal anti kesyirikan menjadi melihat keris secara negatif. Nah, bagi kita ini dua-duanya adalah satu pandangan yang ekstrim terhadap keris. Kita mencoba untuk berada di tengah-tengah. Ya, jelaskan saja secara objektif bahwa wasilah kesyirikan itu tidak hanya keris, apapun bisa menjadi wasilah kesyirikan, gitu ya. Baik ikat kepala juga bisa, gitu ya, sepatu juga bisa, baju juga bisa, gitu ya. Bahkan gadget kita juga bisa, bahkan kalau kita meyakini misalnya Hajar Aswad itu bisa memberi manfaat dan mandorot yang melampaui Allah, itu juga sebuah kesyirikan, gitu ya. Kalau kita kemudian menggunakan misalnya HP kita ini berlebihan, gadget kita berlebihan sampai membuat kita lupa dari Allah, sholat ditinggal gitu ya tanpa merasa bersalah dan lain sebagainya, itu juga sebuah kesyirikan. Jadi kesyirikan itu wasilahnya sangat banyak, sarananya sangat banyak, tidak hanya keris. Maka letak kesyirikannya itu bukan pada bendanya, tetapi pada satu keyakinan hatinya, yang kedua pada perlakuan yang muncul dari keyakinan hati tersebut. Hatinya meyakini sesuatu yang salah, kemudian secara perlakuan dia memperlakukannya dengan cara yang salah, pengagungan yang melampaui batas yang berlebihan, misalnya itu juga yang terjadi. Itu yang disebut sebagai kesyirikan. Di luar itu, jangan-jangan bisa khawatir ya, ada penjauhan kita terhadap nilai-nilai kepahlawanan. Toh kemudian pahlawan-pahlawan kita berkeris, para ulama kita dahulu berkeris gitu ya. Kok sekarang kita dijauhkan dari keris dengan alasan-alasan seperti itu. Kemudian ya terjadi keterputusan kan nilai-nilai kepahlawanan dan nilai sejarah tersebut. Seharusnya kita juga menisik bagaimana dahulu Jenderal Sudirman berkeris gitu ya. Bagaimana dahulu Pangeran Diponegoro berkeris, bagaimana dahulu para sultan dan raja-raja yang muslim yang saleh itu berkeris gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang ya memang dulu sesuatu yang wajar kok gitu ya, yang tidak ada urusannya dengan kesyirikan, sebagaimana dulu orang Arab pun juga memakai khanjar, membawa pedang, tidak ada hubungannya dengan kesyirikan sama sekali. Oke. Nah, soal tadi membersihkan pusaka misalnya. Nah, kita kan punya tradisi terutama di Jawa itu kan bersihkan pusaka tiap satu suro misalnya atau bulan suro. Nah, pandangan jenengan sendiri gimana soal itu? Waktu menurut saya tidak ada persoalan, bebas mau menentukan kapan saja ya, karena memang mungkin di Jawa dahulu bulan Asyura dipercaya dia Muharram, dia awal tahun, maka ya karena awal tahun dianggap sebagai waktu yang tepat untuk membersihkan pusaka untuk waktu setahun ke depan gitu ya. Ini soal timing saja, bahwa bulan Suro ada beberapa kepercayaan tertentu, dia bulan yang membawa sial dan lain sebagainya, karena terkait dengan peristiwa-peristiwa bersejarah. Misalnya pada tanggal 10 Muharram itu pada masa Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau terbunuh secara zalim di Karbala gitu, yang kemudian menjadi salah satu akar festivalnya teman-teman Syiah dengan menyakiti diri mereka dengan berduka cita yang berlebihan terhadap Sayyidina Husain, bisa gitu ya. Nah di Jawa sendiri bulan Syuro mungkin dipilih dengan alasan-alasan teknis, dia di bulan Syuro juga orang tabu misalnya untuk menyelenggarakan hal-hal yang bersifat pesta kesenangan, apalagi pernikahan. Kayaknya bulan Syuro itu digunakan untuk waktunya membersihkan pusaka. Kalau saya tidak ada keyakinan yang keliru, kapan waktu pun itu menjadi satu timing yang tidak ada masalah gitu ya. Bahkan kalau kita sekarang ya merawat keris itu sesering mungkin yang membuat dia jangan sampai rusak itu tadi gitu ya, jangan sampai kemudian termakan karat, jangan sampai kemudian dia mungkin ada teman-teman yang masih merasakan ternyata kok ini nancep di warangka gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau soal waktu, timing tidak ada persoalan. Memang mungkin dulu bulan Syuro dipilih dengan alasan teknis, meskipun juga ada alasan kepercayaan tertentu, tapi saya kira bagi saya tidak ada persoalan tentang itu.
Oke. Nah, ada pertanyaan dari Mas Hanif Kirana. Jenengan punya berapa keris, tak? Dan keris apa yang paling sepuh itu? Aduh, ini pertanyaannya jadi ke pribadi ya ini. Saya punya berapa ya? Mas, sedikit kok. Saya itu karena ketika saya memiliki pun banyak yang saya hadiahkan, J. Saya itu kan mencoba untuk sedikit-sedikit ikut di dalam pelestarian ini dengan memperkenalkan keris kepada teman-teman secara umum dengan cara diantaranya adalah memberi hadiah kepada tokoh ya. Bersama Mas Unggul juga kita pernah memberi hadiah kepada Ustadz Abdul Somad, kita pernah memberi hadiah kepada Ustadz Umar Mita, Ustadz Felix Xiao, Ustadz Habib Muhammad bin Ali Sahab, Ustadz Kanan Ataki, Ustadz Adi Hidayat, gitu ya, Gusmus, gitu ya, dan saya masih punya beberapa planning, beberapa tokoh untuk juga kita berikan hadiah keris, termasuk kepada teman-teman juga saya kan sering memberikan keris, terutama ada yang keris lama, ada juga yang keris baru yang saya hadiahkan kepada mereka-mereka. Ya sekarang kalau ditanya nyimpen berapa, masih sangat sedikit. Jari-jari ini kalau dipakai sisa ya kalau gitu. Ya, salah satu yang paling saya sayangi yang ini yang kemudian kemarin menjadi cover di buku Sang Pangeran dan Janisari terakhir ya, karena beberapa keterangan menunjukkan dia memang adalah yang terlibat di dalam peristiwa perang di Ponorogo tersebut. Dan keris ini keris yang cukup tua gitu ya, jauh lebih tua daripada perang di Ponorogo sendiri, berasal dari masa sebelumnya karena memang dia pusaka turun-temurun dari salah satu tokoh di dalam perang di Ponorogo tersebut begitu. Okay. Nah, ada yang minta tolong Tat untuk jenengan bisa memperagakan cara penghormatan pada saat orang menerima kemudian menganukan keris itu seperti apa Tat? Oh gitu, oke. Ini ya. Iya. Soalnya dipajang kan sayang Tat. Ya maksudnya kan cuma untuk pajangan ya. Jadi kalau kita menghaturkan keris kepada yang lebih tua gitu ya, kepada yang kita hormati, kita biasanya memegang di bagian ujung bawah. Nanti tolong dikoreksi kalau salah ini Mas Unggul. Gitu ya. Jadi kita megang di sini kemudian kita haturkan gitu ya. Kita haturkan. Kalau kemudian beliau sudah menerima, nanti beliau akan mengembalikan, kita juga sama, kita menerima dengan memegang bagian yang lebih bawah gitu. Intinya ini bagian dari penghormatan. Yang sampai kita menerima dengan memegang hulunya, nanti dikira mau ngapain gitu ya. Itu yang bisa kurang sopan gitu ya. Kemudian kalau kita memegang keris ini, itu ada tata krama di dalam, misalnya untuk mengeluarkan bilah dari sarungnya. Jadi ada yang disebut sebagai munus pusoko. Munus pusoko itu dengan cara bilah ditarik, dikeluarkan dari sarungnya. Nah, yang bergerak bilahnya. Ini konotasinya pada zaman dahulu berarti memang ada maksud bahwa kita akan melakukan satu konflik gitu ya. Kalau yang ditarik adalah bilahnya. Tetapi kita diajarkan bahwa yang ditarik itu adalah warangkanya. Makanya disebut lolos pusoko. Jadi ditarik warangkanya untuk dikeluarkan ya, dikeluarkan bilah keris ini dengan cara warangkanya yang digerakkan maju gitu ya. Ini contohnya, nanti Mas Unggul harus meluruskan. Nah, biasanya penghormatan dicontohkan oleh Pak Arino Haribulutna adalah diangkat seperti ini. Kalau beliau malah mencontohkan diberi salam, assalamualaikum gitu ya. Ini bagian dari adalah satu keadaan menyayangi atau menghormati sebilah keris gitu ya. Juga menghargai dulu pembuatnya, menghargai orang-orang yang telah merawatnya sampai dia bisa sampai kepada kita di zaman sekarang ini. Itu tentang beberapa adab tata krama ketika kita kemudian memegang keris dan ya. Karena keris ini adalah bagian dari budaya Jawa yang sangat penuh pasmon ya, penuh dengan perlambang gitu ya. Maka memang dia memberikan kepada kita banyak tata krama, banyak adab gitu ya, dengan kehalusan budi yang sangat tinggi gitu ya. Sehingga kita memang harus memperlakukan keris ini dengan cara yang cukup halus, asik gitu ya, penuh dengan tata krama, penuh dengan penghormatan, tapi juga sekaligus untuk yang berlatih menjadi orang yang lebih baik itu kita, menjadi penuh tata krama, penuh adab itu. Jadi bukan karena kita mengagungkannya melebihi Gusti Allah tadi, enggak, tetapi dia yang melatih kita untuk menjadi orang yang penuh adab, penuh tata krama itu intinya. Terus Mas Dulu.
Iya. Ini kalau Hafiz ini malah tanyanya kapan jadwal bagi keris ke teman-teman, Tat? Wah, iya ini mudah-mudahan banyak yang mengikuti langkah saya. Dalam arti saya masih juga mulai-mulai sebab kemampuannya kan terbatas ya Mas Unggul ya, karena keris ini kan juga bukan item yang ya mungkin ada yang murah juga, tapi kan kita kalau memberi hadiah kalau bisa yang paling baik yang bisa kita upayakan. Jadi saya merasa juga budget cukup terbatas untuk memberi keris ke banyak orang gitu ya, sehingga kita pilih-pilih kira-kira mana yang kemudian bisa memberikan dampak luas untuk sosialisasi ke teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain juga tertarik untuk apa namanya memiliki keris. Karena seperti Mas Unggul sendiri juga punya binaan yang banyak di Madura ya, para perajin keris yang sangat menggantungkan hidupnya dari kerajinan keris ini. Kita sangat berharap ke depan gitu ya, banyak teman yang semakin tertarik untuk melestarikan keris sebagai bagian dari artefak dan benda budaya kita dan juga benda bersejarah kita, sehingga kemudian kehidupan teman-teman perajin ini juga sustain gitu ya dengan berbagai kerajinan keris yang mereka hasilkan, karena banyak orang yang mencintai keris, menyukai keris yang sudah dinobatkan oleh UNESCO sebagai salah satu World Intangible Heritage dari Indonesia. Nah, maka mudah-mudahan ke depan semakin banyak orang yang senang keris gitu ya. Tadi karena yang saya maksud senang keris itu produk akhirnya apa? Produk akhirnya pada pemiliknya. Jadi bagaimana dia menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik karena tertuntun dalam tanda kutip, yaitu dia belajar dari filosofi pusaka yang dimilikinya, semakin memperhalus budinya, semakin memperbaiki akhlaknya, semakin memperbaiki adabnya, karena tertuntun oleh berbagai nilai yang ada terkandung di dalam keris tersebut. Oke. Nah, ada pertanyaan bagus, Tat. Ini dari Mas Bayu Angga. Di keris itu kan seringkali ada ganan ya. Ganan itu kan istilah satu bentuk makhluk hidup yang kemudian dia diletakkan di di keris, gandek keris itu. Nah, ada yang naga, ada yang singa, bahkan kemudian ada yang berwujud manusia. Kalau di lukisan itu kan mungkin Ustadz yang lebih paham kan, ada larangan misalnya tidak boleh menggambar yang menyerupai makhluk hidup misalnya ya. Nah, kalau di keris sendiri gimana, Tat? Kan banyak ini, misalnya keris naga, keris singa dan lain-lain. Iya. Yang pertama memang hukum taswir, hukum menggambar makhluk hidup ini ada spektrum perbedaan pendapat yang cukup luas. Di mana kalau kita bisa baca telaahnya dalam buku Al-Halal wal-Haram fil Islam karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kita bisa membedakan beberapa peringkat hukumnya. Satu, kalau yang paling berat hukumannya itu yang berbentuk 3 dimensi dan sesuai ukuran aslinya. Itu yang taswir yang betul-betul dilarang oleh Nabi SAW. Dan ini terkait dengan tadi proses pada zaman Nabi SAW di mana kesyirikan gitu ya dalam bentuk menyembah patung itu masih sangat kuat mengakar pada tradisi masyarakat Arab. Jadi beliau mengatakan akan sempurna haram hukumnya kalau dia berbentuk makhluk hidup, bentuknya paripurna persis, kemudian dia juga utuh. Jadi kalau penggalan itu hukumnya berbeda lagi. Kemudian sesuai ukuran aslinya dan apalagi ada unsur diagungkan disembah, maka dia menjadi keharaman yang ditekankan. Tetapi kemudian ada toleransi hukum terdapat pada misalnya satu yang berbentuk 2 dimensi atau relief dan lukisan gitu ya, itu lebih rendah derajat pelarangannya oleh Nabi SAW karena beliau mentolerir misalnya sebuah gorden yang bergambar binatang di rumah beliau, itu beliau minta dibalik saja karena kata beliau ganggu bayangannya, ganggu salatku aja gitu. Itu karena cuma minta dibalik, berarti kata para ulama itu tidak diharamkan secara mutlak, tetapi makruh, dibenci oleh Rasulullah SAW, kurang suka beliau dengan yang seperti itu. Nah, kemudian binatang-binatang mitologis dan khayalan, apalagi kalau dia punya hubungan dengan pengajaran atau permainan anak, ini juga mendapatkan toleransi.
Di antaranya adalah ibunda kita Aisyah itu punya mainan boneka berbentuk kuda yang memiliki sayap, gitu ya. Dan Rasulullah pernah tanya, itu apa wahai Aisyah? Ini adalah kuda. Kenapa kuda ada sayapnya? Ya Rasulullah, bukankah engkau pernah menceritakan Sulaiman memiliki kuda-kuda yang memiliki sayap seperti ini? Dan Rasulullah kemudian tersenyum. Jadi ini ada toleransi yang lebih pada permainan anak, kemudian nilai-nilai pendidikan, gitu ya, peraga pendidikan, apalagi gitu. Itu yang kemudian mendapatkan toleransi lagi. Kemudian binatang yang secara apa namanya, asal tidak ada yang bentuknya seperti itu, maksudnya termasuk di antaranya naga. Naga itu kan tidak ada, gitu ya. Binatang di alam yang kemudian persis seperti naga itu tidak ada. Kalau dia dimaknai sebagai sesembahan, dimaknai sebagai binatang yang memiliki kekuatan yang kemudian diagungkan, maka menjadi keliru. Tetapi kalau dia diambil sebagai sebuah simbologi pelajaran-pelajaran filosofis, maka menjadi tidak ada masalah. Itu contohnya naga. Bagaimana dengan singa? Jadi, singanya juga kemudian kita lihat pada gandek-gandek singa di Jawa, gitu ya, yang disebut singo barong itu juga ada stilisasi di situ yang kemudian sudah dilakukan, sehingga kemudian kita menemukan bentuk-bentuk stilir yang kemudian sudah tidak sama dengan aslinya. Mungkin bahkan dia mendekati gambar-gambar binatang di dalam pewayangan. Maka, dan dia juga tidak sesuai ukuran, gitu ya. Maka kalau saya masih pada titik yang demikian dapat ditoleransi, asalkan tadi tidak diletakkan pada keyakinan yang keliru, untuk menjadi sesuatu yang diagungkan melebihi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oke. Menarik. Nah, ada pertanyaan lagi dari Amri Aja. Jenengan pernah membahas mengenai ayat kelima surat Al-Isra, Ulil Ba'sin Syadid. Itu Ulil-Ba'sin Syadid. Nah, itu penjelasannya seperti apa, Tat? Iya, di dalam ayat tentang besi tadi kan kita menemukan kata-kata fihi ba'sun syadidun wa manafi'ul linnas. Di dalam besi tersebut terdapat ba'sun syadidun, kekuatan yang sangat dahsyat, wa manafi'ul linnas, dan manfaat-manfaat bagi manusia. Nah, kemudian di dalam surah Al-Isra ayat yang kelima itu ada pensifatan terhadap pasukan yang sangat kuat yang menghukum Bani Israel, yang kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran di Baitul Maqdis. Nah, pasukan ini oleh Allah disebut kekuatan ini yang menghukum Bani Israel yang melakukan pelanggaran terhadap ayat-ayat Allah di Baitul Maqdis itu disifati Allah uli ba'sin syadidin, yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Nah, salah satu tafsirnya adalah tentu mereka memiliki penguasaan terhadap teknologi metalurgi besi yang sangat bagus. Jadi poinnya memang pada masa itu kalau ditafsirkan di situ kan ada 2 kali penghukuman terhadap Bani Israel karena 2 pelanggaran. Pelanggaran pertama pernah terjadi setelah masa Nabi Sulaiman alaihissalam, dan yang digerakkan Allah SWT untuk menghukum mereka adalah Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Ini cerita yang sangat terkenal baik di Bible maupun juga di dalam Al-Quran, gitu ya, bahwa Raja Nebukadnezar kemudian menaklukkan mereka, dan diceritakan bahwa Raja Nebukadnezar dari Babilonia ini memang orang yang sangat menguasai teknologi persenjataan dari besi. Jadi mereka uli ba'sin syadid di situ adalah orang yang mampu memanfaatkan teknologi besi yang bagus untuk menjadi persenjataan yang kuat, gitu ya. Maka demikian pula ke depan salah satu kunci dari umat Islam ini kalau mau kuat dan tidak terjajah oleh berbagai kepentingan, misalnya Zionisme dan lain sebagainya yang sekarang bercokol di Palestina, gitu ya. Mungkin harapannya adalah pada penguasaan teknologi metalurgi, teknologi logam, teknologi besi yang baik, itu untuk dimanfaatkan sebagai senjata maupun aneka manfaat bagi manusia lainnya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan dari Mas Auk ini, Tat. Kalau kemudian menurut jenengan, apakah keris itu misalnya digunakan untuk berlindung dari gangguan jin atau setan itu, apa namanya, misalnya dia punya tuah yang seperti itu, apakah itu dibolehkan, Tat? Kalau saya
perlindungan kita dari gangguan jin dan setan adalah doa dan zikir kita sendiri kepada Gusti Allah. Karena ya hubungan dengan Gusti Allah di dalam agama kita ini kan bersifat langsung. Kita bisa langsung nyuwun kepada Gusti Allah perlindungan, kita bisa langsung berzikir kepada Gusti Allah. Karena nanti kalau di teman-teman yang peruqyah biasanya diidentifikasi kalau kita berlindung dengan menggunakan wasilah tadi seperti keris dan sebagainya, itu hanya perlindungan yang semu, karena di situ ada ya biasanya kalau bisa ngelawan berarti ada jin yang lebih kuatnya di situ, hanya jin versus jin gitu ya, hanya jin lawan jin mana yang lebih kuat gitu. Itu yang kemudian nanti saya kira akan menjadi catatan tadi dari teman-teman yang bergelut di bidang ruqyah ya. Kalau saya makanya ya berlindung kepada yang seperti itu ya pada kekuatan yang jauh lebih kuat, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu mengandalkan yang lain. Artinya tidak dibenarkan ya, Tat. Misalnya di sinetron baik langsung aja ke Gusti Allah. Kan ada misalnya orang yang menggunakan keris seolah-olah untuk ngobatin orang kayak gitu, nggak boleh berarti ya, Tat ya? Saya kira kalau ya Islam itu kan logis ya. Pendekatan Islam itu untuk pengobatan dan lain sebagainya itu kan pada tataran ilmiah. Jadi ya kalau pengobatan non ilmiah itu tidak dapat tidak hanyalah melalui doa-doa kepada Gusti Allah. Nah, di luar doa-doa kepada Gusti Allah gitu ya, yang non ilmiah dan non medis ini akan lebih baik kalau diabaikan dahulu gitu ya. Jadi posisinya adalah pengobatan dalam Islam itu ilmiah, medis dan logis gitu ya. Kemudian kalau di luar yang logis, ilmiah dan medis adalah doa. Nah, kalau doa itu langsung kepada Gusti Allah, tidak perlu melalui wasilah benda-benda yang lain. Nah, seringkali kan ketika dalam beberapa tayangan misalnya dalam acara ruqyah misalnya atau acara apa kan kadangkala misalnya kan ada keris-keris yang kemudian dibakar atau kemudian keris itu diinjak. Nah, itu sebetulnya gimana, Tat, untuk mensikapi itu? Artinya kan keris ini kan sudah diakui oleh UNESCO, udah menjadi warisan Indonesia yang diakui oleh dunia. Nah, tetapi masih ada kadangkala persoalan-persoalan seperti itu. Kira-kira cara menjembatannya seperti apa, Tat? Saya sendiri sebenarnya tidak menemukan rujukan hal semacam itu dari apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Apakah dulu Rasulullah SAW melakukan penistaan dan penghinaan terhadap benda-benda yang dipakai oleh musuh-musuhnya, oleh orang-orang musyrikin? Kan tidak gitu ya. Jadi ini adalah istidlalnya mungkin ke bagaimana kemudian berhala-berhala zaman dahulu itu yang disembah oleh kaum-kaum tertentu itu setelah mereka masuk Islam semua baru kemudian dihancurkan. Nah, tetapi kalau benda-benda yang punya nilai-nilai historis, benda-benda yang memiliki nilai kriya yang bagus gitu ya, saya kira sayang sekali kalau sampai dihancurkan atau diperlakukan dengan tidak sepantasnya semacam itu. Nah, mungkin ya memang pelan-pelan ya, saya sendiri juga masih terus harus berbicara kepada teman-teman gitu ya, yang kemudian bergerak di bidang ruqyah syar'iyah gitu ya, memberikan penjelasan kepada mereka bagaimana membedakan pemberantasan kesyirikan dengan bagaimana kita tetap bisa melindungi benda-benda yang ini adalah memiliki nilai heritage, yang memiliki nilai sejarah, memiliki nilai kriya yang baik, yang tidak perlu dihancurkan. Dan tentang kesyirikannya itu kan yang terpenting bagaimana orangnya disadarkan supaya tidak meyakini dan memperlakukan dengan cara-cara kesyirikan. Selebih dari itu, ya benda-benda ini tidak ada persoalan, benda-benda ini tidak bersalah gitu kan, benda-benda ini tidak punya salah. Ini yang senantiasa kami sosialisasikan. Jadi ini teman-teman yang memang ya persoalannya berada di tengah seperti saya gitu ya, persoalannya yang berada di tengah seperti saya ini, ya tengah itu berarti dikanankan sama yang kiri dan dikirikan sama yang kanan maksudnya. Mungkin di kalangan teman-teman yang bergerak di bidang ruqyah, sebagian yang belum paham, kalau ada sebagian yang sudah paham, misalnya Ustaz
Muhammad Faizal dan sebagainya sangat mengerti tentang apa yang saya lakukan. Tapi yang belum paham kan langsung kemudian pasti menjudge, lah Salim Afila ya orangnya ya percaya kene, orangnya percaya ini macam-macam. Akan ada pandangan seperti itu di satu sisi. Di sisi lain di teman-teman aktivis perkerisan juga mungkin akan menilai saya dengan berbagai macam pandangan yang juga dianggap masih tetap miring aja juga gitu ya. Oh itu cuma pura-pura, itu cuma menyusup, itu cuma melakukan infiltrasi, mengkooptasi kebudayaan untuk kepentingannya misalnya gitu. Ya bagi saya orang bebas mau berpendapat apa tentang saya, cuman saya ini merasa punya concern dan tanggung jawab bahwa ini harus dijembatani kan. Dua pihak ini harus dijembatani. Di satu sisi teman-teman peruqyah yang kenceng ini juga harus diberi pemahaman tentang yang harus dibasmi itu kan keyakinan yang salah, perlakuan yang salah, bukan bendanya gitu ya. Saya selalu menekankan itu, bukan bendanya yang dirusak, bukan bendanya yang diperlakukan dengan cara seperti itu kan gitu. Yang diluruskan itu kan hatinya. Buat apa bendanya dihancurkan kalau kemudian keyakinannya tidak diluruskan? Itu tetap akan menjadi satu masalah di kemudian hari. Di sisi lain kepada teman-teman yang masih memperlakukan benda-benda ini juga sebagai sebuah wasilah kemusyrikan, saya kan juga harus bicara. Saya harus kemudian mendakwai mereka untuk bagi saya meluruskan pemahaman-pemahaman ini agar kemudian tercapai satu titik temu gitu. Teman-teman ini nyambung, semakin banyak orang yang tidak lagi curiga sama keris, tidak lagi mempersepsikan keris itu selalu klinik mistik seperti yang di sinetron-sinetron gitu ya. Senantiasa keris itu dipakainya itu sama dukun gitu ya. Itu kan keyakinan-keyakinan yang keliru semacam itu yang kemudian kita juga harus luruskan sehingga ke depan budaya keris ini sehat gitu ya. Saya kan senang kalau lihat Mas Unggul, kemudian juga teman-teman Pak Tony Junus gitu ya, yang kemudian memperlakukan keris betul-betul sebagai sebuah warisan adiluhung, diteliti berbagai macam sisinya, buka berbagai macam pengetahuannya kepada masyarakat gitu ya. Ini kan menjadi sehat gitu ya. Kemudian ada Pak Tony juga sangat getol dalam pelestarian dengan membuat atau berkarya bikin keris-keris kamardikan yang sangat berkualitas. Kemarin apalagi Pak Ferry Febrianto juga begitu gitu ya. Kita kan senang kalau melihat perkembangan yang semacam ini loh. Nah, yang kita kemudian perlu sedikit demi sedikit semakin kita minimalisasikan kedua sisi ini yang kemudian saya merasa selama ini ketika menjembatani itu masih dipandang curiga oleh kedua belah pihak. Yang sana melihat saya sebagai pembela kerde gitu ya, yang sebelah sini melihat saya sebagai wah itu cuma pura-pura nanti mau ngacung budaya keris. Nah, misalnya gitu. Itu kan yang kemudian saya rasakan di tengah itu ya, resikonya sih saya sudah sadar. Resiko berada di tengah ini adalah dikanankan oleh yang kiri dan dikirikan oleh yang kanan, tapi bismillah saya tetap akan istiqomah untuk kemudian terus memberikan sumbangsi saya supaya dunia keris ini juga makin bergairah, pasarnya berjalan gitu ya, komunitasnya meluas, banyak orang yang senang menghargai karya budaya gitu ya. Bahkan mungkin nanti kalau bisa nanti ada peraturan pemerintah one man one keris gitu ya, satu orang bisa punya satu keris, itu insya Allah akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ditinggal ngopi aja Tat kalau orang bilang apapun. Ya saya santai kok Mas, saya tidak ada masalah. Ya sudah kan jadi risiko gitu ya. Tapi insya Allah waktu yang akan menjawab bahwa saya demi Allah dalam proses ikhtiar ini betul-betul saya karena cinta kepada karya budaya dari leluhur kita, saya ingin ikut juga dalam melestarikannya. Saya dikit-dikit ngumpulin tabungan untuk bisa punya koleksi juga, biar kemudian terus bisa ikut serta di dalam memberikan pengaruh kepada teman-teman yang lain. Mungkin saya punya followers di Instagram, followers di Twitter, itu ya, ikut di Facebook. Mudah-mudahan yang tertarik juga untuk punya keris juga semakin luas dengan memperlakukan keris dengan cara yang benar, yang baik, yang tidak lagi menimbulkan prasangka-prasangka tentang kesyirikan dan lain sebagainya. Itu aja. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Mas Gung Ardi Tat. Itu kan kalau keris kan dulu keris-keris lama kan biasanya dibuat custom ya, sesuai dengan pesanan orang, misalnya disesuaikan pesanannya, disesuaikan dengan karakternya, keinginannya, atau bahkan proporsi tubuhnya juga. Proporsi tubuhnya kayak gitu. Nah,
ketika kemudian berganti generasi kan akan berbeda ininya ya, berbeda wetonnya, berbeda maknanya. Iya. Sebelumnya itu kira-kira gimana, Tad? Ya memang paling bagus nanti setiap orang bikin keris baru ya Mas Indra ya. Sehingga ngelarisi teman-teman di Madura juga, itu paling bagusnya kan begitu akhirnya. Jadi proses kalau sebagai seorang kolektor kan kita merawat keris-keris lama sebagai sebuah artefak yang kemudian untuk kita ambil banyak pelajaran darinya, baik pelajaran teknis untuk bisa menghasilkan karya yang juga semakin baik di era sekarang, maupun pelajaran tadi filosofis untuk kemudian kita gali terus nilai-nilainya menjadi satu pembelajaran untuk memperbaiki diri kita. Nah, memang ya kalau mau betul-betul menjadi, oh ini keris saya, dalam tanda kutip, keris untuk saya, ya kita memang harus merancang, kalau bisa merancang sendiri gitu ya, menyisipkan makna filosofinya sendiri, dapurnya apa, kemudian apa namanya, pamornya apa yang untuk saya, untuk menjadi apa namanya, simbol dari doa-doa saya, harapan saya, gitu kan, kemudian disandangi seperti apa dan sebagainya, kan memang harusnya semuanya customized. Tetapi pelestarian benda-benda lama ini juga penting. Kita kan juga prihatin kalau sampai benda-benda seindah ini, warisan budaya yang seagung ini jatuh ke kolektor yang tidak tahu tentang berbagai sisinya sehingga diperlakukan dengan tidak tepat, atau juga dia lari ke luar negeri habis karena diambil sama kolektor di luar negeri. Ya itu kan ada sedihnya juga gitu, itu ada sedihnya juga. Kita kan tetap lebih bahagia kalau benda-benda seperti ini tetap bertahan di Indonesia. Sayangnya kalau yang kita harapkan untuk merawat dan menjadikannya sebagai benda yang dijaga baik-baik itu adalah museum-museum ataupun pemerintah gitu ya. Sepertinya pemerintah kita masih punya banyak keterbatasan, kekurangan untuk misalnya merawat semua koleksi-koleksi benda-benda seperti ini. Karena memang high cost ya Mas Untul ya gitu ya. Memang ini benda berbiaya mahal, sehingga ya saya justru berharap ya teman-teman selain tadi membuat keris yang custom untuk dirinya sendiri, ya merawat keris lama pun juga menjadi satu hal yang bisa menjadi alternatif kesenangan kita ya, karena ini kan soal hobi. Katanya kan boys will be boys, dari dulu ya anak kecil itu punya mainan ya, cowok sampai gede juga seneng mainan gitu kan. Kalau mbak-mbak putri itu main boneka Barbie diganti-ganti kostumnya, ya kalau laki-laki itu main keris diganti-ganti sandangannya, itu analog gitu ya. Itu saya kira menjadi satu concern yang bagus. Pertanyaan bagus Mas Ji. Nah ini pertanyaan yang mungkin saya kira terakhir ya teman-teman. Jadi soal ini dari Suromangun Diwongso tentang penayuhan dalam konteks keris. Nah, penayuhan keris itu kan seringkali dilakukan oleh orang yang memiliki keris untuk misalnya tahu, oh ini kira-kira isinya apa, baik enggak buat saya, kayak gitu. Kalau di pandangan jenengan gimana, Tad? Saya kurang begitu memahami dan belum begitu mengulik ya tentang ilmu tentang penayuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau saya, kesesuaian seseorang dengan keris itu, mungguhnya seseorang dengan kerisnya itu lebih pada bukan nilai-nilai apa namanya, ini mengandung kodam jin apa bagaimana, bukan, tetapi bagaimana filosofi dari keris tersebut gitu ya, nilai-nilai apa yang terkandung di dalam dapurnya, rinciannya, pamornya, kemudian makna-makna di dalam serba-serbi sandangannya dan lain sebagainya. Itu kalau bisa memang menjadi satu paket dengan karakter sekaligus harapan, karakter orangnya sekaligus harapannya untuk kedepannya memperbaiki diri menjadi seperti apa. Orangnya emosional, temperamental gitu ya, mungkin wah ini perlu dia mendapatkan filosofi yang lebih santai, lebih cool dengan punya keris tilam UP gitu ya. Misalnya begitu. Kalau saya sih lebih pada sisi-sisi bagaimana orang belajar dari filosofi keris tersebut untuk memperbaiki sisi-sisi kekurangan di dalam dirinya. Itu yang lebih berguna, lebih bermanfaat. Kalau soal penayuhan, terus terang saya belum mendalai. Mungkin nanti tanya Pak Kami Junus, insya Allah lebih memiliki ilmu tentang itu, Jim. Karena beliau tulis buku tafsir keris itu buku yang sangat menarik. Terima kasih.
Oke, baik, Tat. Ini saya minta closing statement dari jenengan, kira-kira apa saran atau kemudian apa namanya, ya terutama saran panjenengan kepada teman-teman yang mau koleksi keris atau kemudian mau memahari keris dan mau merawat keris warisannya, kira-kira apa, Tat? Baik, ke teman-teman yang mau memulai hobi mengoleksi keris. Pertama, ala ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmuilah sebelum kita bertindak. Saya dulu dihadiahi buku sama Mas Unggul tentang keris itu ya. Ditahan-tahan sama Mas Unggul, jangan beli keris dulu, jangan beli keris dulu. Baca dulu bukunya, pahami betul-betul sampai punya ilmu agar bisa membedakan barang yang baik, barang yang benar dengan barang yang keliru atau barang yang palsu gitu ya. Ini jadi ilmu dulu, kalau bisa kuasai ilmunya dulu untuk bisa memilih barang yang benar. Karena dari pengalaman saya memahami keris selama ini gitu ya, keris yang kemudian dari barang benar, dari barangnya soheh gitu ya, misalnya dari masa-masa tangguh tertentu yang soheh, dari nom-noman maupun yang tangguh lama tapi soheh barangnya, itu kalau dijual kembali juga bisa sangat bermakna investasi gitu ya. Jadi ini hobi sekaligus ada nilai ya, namanya juga kolektor ya, bukan kolektor murni. Artinya kan kadang-kadang kita menginginkan yang lebih bagus, maka menurut kita ini sudah saatnya dilepas, sudah agak kurang menarik bagi kita, kemudian kita lepas. Asalkan barang yang kita beli itu barang yang benar, kita tidak akan pernah rugi gitu ya. Melepas barang juga dengan harga yang wajar, sebagaimana kita juga membeli dengan harga yang worth it gitu. Itu karena kita punya ilmu, punya bekal. Nah, sesudah itu bagus kalau kita kemudian rajin ya di dalam mempelajari berbagai sisinya. Dari salah sisi tadi ketika kita kemudian mempelajari berbagai ilmu untuk memilih yang benar, kemudian yang berikutnya adalah mempelajari filosofinya, mempelajari nilai-nilai sejarahnya, mempelajari berbagai bidang yang terkait dengannya, kriya-krianya dan sebagainya. Yang itu kan menimbulkan kepuasan tersendiri. Jadi kita itu kalau punya keris yang kita ngerti betul-betul berbagai sisinya, itu ada kepuasan tersendiri, dan kalau melepas juga biasanya akan sayang banget gitu ya. Jadi ada nilai hubungan yang personal sekali dengan keris-keris kita karena pemahaman yang sempurna. Jadi kalau saya sih intinya itu Mas, bagaimana kemudian kita mengilmui terlebih dahulu sebelum memahari, sebelum memiliki keris itu, agar kita kemudian memiliki pilihan-pilihan yang bagus, pilihan-pilihan yang benar, yang tidak akan membuat kita rugi di belakang, dan juga sudah itu akan membuat kita semakin berkembang dan insya Allah punya kontribusi juga untuk mensosialisasikan hal ini kepada teman-teman yang lain. Jadi kita bisa cerita tentang koleksi kita itu cerita yang menarik, cerita yang bagus, dan ada pengetahuan yang bisa didapatkan orang dari cerita kita, karena kita betul-betul memahami apa yang kita koleksi gitu. Baik, oke, Tat. Hampir 2 jam kita ngobrol bareng, dan saya kira banyak komentar maupun WA yang masuk. Sangat terima kasih, ini sangat mencerahkan, dan artinya kan ini membuka tabir selama ini tentang bagaimana Islam kemudian memandang soal keris ini. Baik, terima kasih sekali lagi, dan sepertinya kan kita masih punya beberapa waktu hari lagi sebelum Lebaran. Cuma sayangnya kan nggak bisa ketemu langsung buat Lebaran di Jogja. Iya, ini masih mudah-mudahan segera diangkat virus corona, wabah segera berakhir, kita bisa berkehidupan normal lagi dengan kondisi yang lebih baik, insya Allah. Baik, oke, terima kasih juga teman-teman yang udah menyimak, karena tadi juga kita bahas soal kopi di cangkir ini. Nah, kita akan akhiri untuk ngobrol budaya di bulan puasa ini hari Senin. Insya Allah kita akan ngobrol dengan Mas Sujatmiko Dwiatmojo tentang bagaimana kopi, sejarahnya, dan lagu perjalanan budayanya hari Senin sore jam 4 Jawa. Baik, oke, terima kasih Ustaz Salim atas waktunya. Semoga menjadi berkah. Sehat selalu, jaga kesehatan, Tat. Mas J, sami-sami. Dan semuanya sehat dan berkah. Terus berjuang di pelestarian budaya, insya Allah. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.